Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kelompok kami mengenai implementasi sistem informasi manajemen di bidang pendidikan. Sebelum saya mempresentasikan, saya memperkenalkan dulu rekan kelompok saya. Yang pertama adalah Ibu Kosapina Purimahua dan Ibu Micewas, dan saya sendiri Kartika Eka Prasetyani. Saya akan menjelaskan materi implementasi sistem informasi manajemen di bidang pendidikan, terutama dengan sampai ke batas tujuannya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Kosapina dan dilanjutkan oleh Ibu Micewas. Ya, jadi yang pertama, implementasi sistem informasi manajemen di bidang pendidikan atau disingkat dengan SIM di bidang pendidikan merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mengelola berbagai aspek yang ada di dalam instansi pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Nah, implementasi sistem informasi manajemen ini sendiri dia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan kualitas pengelolaan data yang mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Nah, tujuan dan manfaat sistem informasi manajemen di bidang pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Di sini SIM memungkinkan pengelolaan data secara lebih instruktur dan otomatis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan manual. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Nah, di sini dengan sistem otomatis, kesalahan dan pencatatan data dapat diminimalkan, dan ini penting untuk menjaga integritas informasi yang berkaitan dengan akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen di sini dia menyediakan informasi yang tepat waktu, kemudian dan relevan bagi pimpinan pendidikan untuk membuat keputusan yang berdasarkan data yang akurat. Nah, yang berikutnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini dia memudahkan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan di lembaga pendidikan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dalam laporan kegiatan dan hasil belajar. Nah, yang terakhir dari tujuannya ini adalah mendukung perencanaan dan pengembangan. Data yang diperoleh melalui sistem informasi manajemen atau SIM ini dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan masa depan, baik dalam hal akademik, pengembangan fasilitas, atau perencanaan anggaran. Nah, selanjutnya mengenai komponen utama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Kosapina Purimahua. Oke, baik. Kita lihat pada komponen utama dari sistem informasi manajemen pendidikan. Ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama, manajemen akademik. Manajemen akademik ini mencangkup pengelolaan data mengenai siswa, kurikulum, jadwal, nilai, dan kehadiran. Hal ini memudahkan pengelolaan sistem akademik secara efisien. Yang kedua, manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen mengelola anggaran pendidikan, pembayaran uang sekolah, gaji, staf, pengajar, dan tenaga kependidikan, serta laporan keuangan lainnya. Ini memastikan bahwa transparansi dan keakuratan dalam pengelolaan dana pendidikan. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini melibatkan pengelolaan data tenaga dan tenaga pengajar dan tenaga administrasi, termasuk rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengajian. Ya. Yang berikut tentang manajemen inventaris dan fasilitasi. Itu dia menyediakan data tentang fasilitasi pendidikan, inventaris alat dan bahan ajar, serta pemeliharaan fasilitasi pendidikan seperti ruang kelas dan laboratorium. Dan yang kelima, manajemen komunikasi. Sistem informasi yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara pihak sekolah atau pesantren atau perguruan tinggi dengan orang tua siswa, staf pengajar, dan masyarakat. Ya, ada langkah-langkah dalam implementasi sistem informasi manajemen di pendidikan. Yang pertama, kita lihat pada analisis kebutuhan.
menilai kebutuhan lembaga pendidikan dalam hal pengelolaan informasi. Hal ini melibatkan identifikasi masalah yang ada, serta tujuan dan harapan yang akan dicapai melalui implementasi sistem informasi manajemen. Pemulihan sistem dan software. Memilih software atau aplikasi SIM yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Software ini dapat berupa sistem yang sudah ada di pasar seperti learning, sistem informasi akademi, manajemen keuangan, atau dikembangkan secara khusus. Yang berikut pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem, mulai dari tenaga administrasi sehingga pengajar, serta mereka dapat memanfaatkan sistem dengan optimal. Integrasi data, mengintegrasikan berbagai sumber data yang ada, misalnya dalam data akademi, keuangan, dan inventaris, dalam satu sistem untuk memudahkan akses dan analisis. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan dan evaluasi. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan melakukan evaluasi kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat terus memenuhi kebutuhan dan tujuan lembaga pendidikan. Oke. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman MIT dalam tantangan dalam informasi pendidikan. Ya, jadi tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen di pendidikan, yang pertama ada kendala infrastruktur. Keterbatasan dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak serta kurangnya akses internet yang memadai di beberapa daerah dapat menjadi hambatan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, di mana penggunaan SIM memerlukan tenaga terampil yang dapat mengoperasikan sistem secara efektif. Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di bidang teknologi informasi bisa menjadi masalah. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak seperti tenaga pendidik atau staf administrasi mungkin merasa kesulitan atau tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan sistem baru. Itulah 3 tantangan sementara untuk contoh implementasi sistem informasi manajemen di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem informasi akademik. Sistem ini digunakan untuk mengelola data akademik siswa seperti nilai, jadwal pelajaran, kehadiran, dan laporan perkembangan siswa. Yang kedua, sistem pembayaran elektronik. SIM ini memungkinkan orang tua atau siswa untuk melakukan pembayaran uang sekolah secara online, memantau tagihan, dan mengurangi antrian di sekolah. Yang ketiga, Learning Management System atau LMS digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring, termasuk pengelolaan materi pembelajaran, tugas ujian, dan interaksi antara pengajar dan siswa. Yang keempat, sistem informasi manajemen keuangan digunakan untuk memantau anggaran sekolah atau perguruan tinggi, pengeluaran, serta laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.